Oke, sudah terdengar. Silakan dimulai. Kabupaten Nagan memang tak luas, dile perintah nalhedro raja di betong Teku Abdullah, hase melimpah awe lam rimba. Raja senagan layan long tugas, Teku ben perintah bak rakyat desa, yuk pula pade beluah-luah, soyang membantah kakenang denda. Raja Sulaiman behau selepah, lawan penjajah kape Belanda, sago senaam gopnyan perintah, mantap na bekah alat senjata. Walau he raja lang sapu pegah, besang te dicah nyonagan raya, wetekan duri terkue karah, ge ayon getatah gelingka-lingka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman soleh dan soleha? Baik. Dewan juri yang saya hormati, teman-teman yang saya cintai, jalan-jalan ke kota Bima, bawa pulang buah delima. Perkenalkan, nama saya Adinda Khairatul Uzma. Saya bersekolah di SD Rahman, Kabupaten Nagan Raya. Teman-teman, ada yang tahu tidak Kabupaten Nagan Raya itu di mana? Kabupaten Nagan Raya berbatasan di antara Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gaya Luas, dan Kabupaten Aceh Tengah. Kabupaten Nagan Raya terkenal dengan kekayaan alam, persawahan, perkebunan, serta hasil bumi lainnya, emas, dan batu bara. Nah, apalagi batu permata yang terkenal di Nagan Raya? Ada yang tahu tidak? Batu Giok Nagan Raya. Sampai-sampai masjid raya di Nagan Raya, lantainya asli loh dari batu giok, teman-teman. Nah, sekarang Adinda akan membawakan sebuah kisah dari Kabupaten Nagan Raya yang berjudul Asal-usul Kue Karang. Cerita ini dituliskan oleh Syekh Syafi'i, Kabid Pustaka Majelis Adat Aceh, Kabupaten Nagan Raya. Teman-teman, mau tidak dengar cerita dari Adinda? Begini ceritanya. Alkisah, di Kabupaten Nagan Raya terdapat 3 kerajaan, yaitu Kerajaan Senagan, Kerajaan Sinaam, dan Kerajaan Betung. Ketiga kerajaan tersebut mempunyai jarak yang saling berjauhan. Walaupun begitu, teman-teman, ketiga kerajaan tersebut sering mengalami konflik dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hampir setiap hari terjadinya perselisihan. Karena seringnya konflik antara 3 kerajaan besar tersebut, rakyatnya pun merasa resah, tidak tenang. Sedangkan di negeri Nagan Raya kita ini kaya akan sumber daya alamnya. Dengan kondisi tersebut, ada seorang pemuda yang bernama Teku Raja. Ia berasal dari Kerajaan Senagan. Ia mempunyai satu ide untuk menyatukan ketiga kerajaan tersebut. Saya sangat khawatir, teman-teman, dengan kehidupan kita sekarang ini, seru Teku Raja. Benar, jika seperti ini terus-menerus, bagaimana kita akan damai? Kata Ibrahim, teman Teku Raja. Panen padi kita banyak, ikan hasil di laut kita juga banyak, hasil berkebun kita juga lebih. Tetapi mengapa ketiga kerajaan di tempat kita tidak pernah damai? Kata teman-teman Teku Raja yang lain. Sampai malam hari pun tiba, Teku Raja masih berpikir bagaimana cara menyatukan ketiga kerajaan yang terus berselisih. Teku Raja pun tidak bisa tidur dengan nyenyak sampai pagi hari menjelang.
Wah, sudah pagi rupanya. Hidupku sungguh tidak nyenyak. Teku Raja pun pergi ke belakang rumahnya untuk mandi di kerong atau sungai. Teku Raja pun melihat ibunya yang sedang memasak. Wahai ibunda, apakah yang sedang ibu masak tersebut? Ibu sedang memasak kue untuk tetangga kita yang akan mempersiapkan pesta pernikahan. Wahai anakku. Kue apakah itu, Bunda? Kue ini asli dari negeri kita. Kue ini bernama kue karah atau kukarah. Bentuknya seperti umpung miri atau sarang burung pipit atau tulo dalam bahasa Aceh. Karena negeri kita ini luas terbentang persawahan yang sangat luas. Begitukah, wahai ibunda? Sambil mandi di sungai, Teku Raja masih berpikir bagaimana cara menyatukan ketiga kerajaan yang terus berselisih. Teman-teman, sesampainya Teku Raja di rumah, ibunda Teku Raja pun sudah siap memasak. Si rasa kue karahnya mangat buana, kata ibunda Teku Raja, yang artinya coba rasa kue karah ini nak, enak atau tidak? Oh, mangat kan mak, enak sekali ibunda. Dari apakah ini terbuat ibuku? Kue ini terdiri dari beras yang telah dihaluskan, saka atau gula, air yang dicampurkan, lalu dituangkan ke minyak atau minyak kelapa. Lalu dipanaskan dan digoyang-goyangkan. Di kue karah ini tidak sembarang kita membuatnya, hanya hari-hari tertentu saja. Di negeri Aceh kita ini, kue ini sangat istimewa. Ibundaku, saya punya ide yang sangat cemerlang. Apakah itu, wahai anakku? Ibu tinggal mengajariku cara-cara membuat kue karah ini. Nanti saya akan membuatnya menjadi istimewa. Lalu ibunda Teku Raja pun mengajarkan cara-cara membuat kue karah kepada anaknya. Ibundaku, saya sudah pintar membuat kue karah ini. Sekarang izinkan Ananda untuk pergi ke kerajaan Senagan. Ananda ingin sekali menyatukan ketiga kerajaan yang ada di tempat kita ini, ibunda. Sudahkah Ananda berpikir-pikir lagi untuk pergi ke kerajaan tersebut, wahai anakku? Kalau Ananda tidak berhasil, nyawalah taruhannya, karena kerajaan sedang berselisih. Doakan saja anakmu ini, ibunda. Semoga Ananda baik-baik saja dan membawa perdamaian. Oleh karena Teku Raja sangat bersemangat untuk menyatukan ketiga kerajaan tersebut, ibunda Teku Raja pun memohon doa kepada Yang Kuasa. Ya Allah, lindungilah anak hamba. Ya yang dia hadapi. Ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, lalu pergilah Teku Raja ke kerajaan Senagan. Sampainya di kerajaan Senagan, Teku Raja pun dapat bertemu dengan Raja Senagan. Ada apakah gerangan wahai anak muda ingin menemuiku? Tanya Raja Senagan.
Begini Baginda Raja Senagan yang agung, hamba ingin memberikan makanan istimewa untuk Tuanku Raja. Apakah itu, wahai anak muda? Saya mempersembahkan kue karah atau kukarah ini Baginda. Lalu Teku Raja pun memberikan kue karah ke Raja Senagan. Wahai anak muda rakyatku, sepertinya istimewa sekali kue karah ini. Begini Baginda Raja Senagan, hamba ada maksud tertentu membuat kue karah ini. Kue karah ini sangat besar hamba buat, menggambarkan besarnya kerajaan dan besarnya negeri kita ini. Hamba berkeinginan agar negeri kita ini damai dengan 3 kerajaan yang ada. Hamba ingin Tuanku Raja mengundang kedua raja, yaitu Raja Senaam dan Raja Betung, untuk menikmati bersama sambil membicarakan tentang perdamaian. Kami rakyat sudah sangat risau Baginda Raja karena sengitnya konflik yang tidak pernah kesudahan. Sebagai raja yang bijaksana, hamba rasa mau melakukannya. Begitukah, wahai anak muda? Baiklah, saya akan melakukannya, ujar Raja Senagan. Teman-teman, lalu Raja Senagan pun mengundang kedua raja yang ada di negeri mereka. Mereka pun membicarakan tentang perdamaian sambil menikmati hidangan istimewa, yaitu kue karah. Negeri Nagan Raya pun damai hingga sekarang. Dan Teku Raja ditawarkan untuk menjadi penasehat Raja Senagan. Mereka pun membicarakan tentang perdamaian sambil menikmati hidangan istimewa, yaitu kue karah yang dibuat oleh Teku Raja. Semenjak saat itu, setiap ada kegiatan, baik kenduri maupun lomba adat lainnya, selalu dimeriahkan dengan kue karah, ataupun sebagai salah satu ciri khas kebudayaan Ramene Nagan Raya, yaitu kue karah yang berbentuk segitiga dengan ukuran besar-besar, berbeda dari kue karah daerah Aceh lainnya. Pesan moral dan cerita ini, kita tidak boleh bermusuhan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, agama tak potong, budaya tak jaga. Sekian